Menerapkan konstruksi yang ramah lingkungan untuk penyihatan bumi dan penghuninya yang tidak hanya manusia, tetapi makhluk hidup lainnya, kini menjadi bagian yang terpenting di dunia konstruksi dan arsitektur. Dikutip dari Kompas, data Greenpeace yang diterima Dewa Indonesia pada Juli 2020, angka kematian dini akibat polusi udara di Indonesia sejak 1 Januari 2020 diperkirakan mencapai lebih dari 9.000 jiwa. Di masa pandemi COVID-19 ini, sirkulasi udara yang sehat sangat dibutuhkan. Penularan virus secara droplet serta airborne akan berpotensi sangat tinggi untuk menularkan virus kepada penghuni gedung jika tidak adanya sistem tata udara yang baik. Green building atau bangunan hijau adalah bangunan yang secara life cycle-nya dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan, pengoperasiannya, pemeliharaan, renovasi, hingga pembongkarannya, memperhatikan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Dampak positif ini akan didapat alam dengan melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, serta mempertimbangkan lingkungan dalam proses pembangunan, menggunakan bahan yang tidak beracun dan memperhatikan kesehatan penghuni yang semua berpegang pada kaidah berkesinambungan. Bangunan hijau merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi sumber daya bangunan berupa energi, air, dan bahan sekaligus mengurangi dampak bangunan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Menurut GBC Indonesia, dalam Green Building IB terdapat 6 kategori penilaian Green Building, di antaranya yang pertama, Appropriate Site Development. Cakupan kategori ini berupa akses ke sarana-sarana umum, pengurangan kendaraan bermotor, penggunaan sepeda, lanskap tumbuhan hijau, heat island effect, pengurangan beban volume limpasan air hujan, site management, perhatian terhadap bangunan atau sarana di sekitarnya. Yang kedua, energy efficiency and conservation. Pada kategori ini, segala bentuk optimalisasi efisiensi penggunaan energi pada bangunan, commissioning ulang pada peralatan pengkondisian udara, penghematan energi pada sistem pencahayaan dan pengkondisian udara, pencatatan dan pengawasan penggunaan energi, operasi dan perawatan peralatan, penggunaan energi terbarukan, dan penggunaan emisi energi tercakup di dalamnya. Yang ketiga, water conservation. Kategori ini meliputi sub pengukuran konsumsi air, pemeliharaan dan pemeriksaan sistem plumbing, efisiensi penggunaan air bersih, pengujian kualitas air, penggunaan air daur ulang, penggunaan sistem filtrasi untuk menghasilkan air minum, pengurangan penggunaan air dalam sumur dalam, dan penggunaan keran auto-stop. Yang keempat adalah Material Resources and Cycle. Kategori ini mencakup penggunaan refrigeran, penggunaan materi yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah, pemilahan sampah, pengolahan limbah B3, dan penyaluran barang bekas. Yang selanjutnya, yang kelima adalah Indoor Health and Comfort. Dalam kategori ini mencakup kualitas udara ruangan, pengaturan lingkungan asap rokok, pengawasan gas CO2 dan CO, pengukuran kualitas udara dalam ruang, pengukuran kenyamanan visual, pengukuran tingkat bunyi, dan survei kenyamanan gedung. Yang terakhir adalah 6. Building Environment Management. Kategori ini mencakup inovasi peningkatan kualitas bangunan, tersedianya dokumen-dokumen tentang bangunan yang lengkap. Di Indonesia, penerapan konsep gedung ramah lingkungan semakin berkembang dan tumbuh. Gedung dengan konsep ini sudah mulai banyak digunakan untuk hotel, apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Dikutip dari majalah CSR.id, beberapa gedung di Indonesia telah menerapkan konsep green building. Antara lain, Gedung Menara Suara Merdeka, Sekwi Center, Menara BCA, Gedung Kementerian PU, Pacific Place, Sampurna Strategic Square, El Royal Indonesian Office, dan Wisma Subianto. Gedung-gedung tersebut beberapa telah memperoleh sertifikasi dari GBC Indonesia dan mendapatkan penghargaan sertifikasi lainnya. Diharapkan ke depannya semakin banyak lagi gedung-gedung di Indonesia yang menerapkan konsep green building.
agar bumi terus terjaga. Bangunan hijau atau green building didesain untuk mereduksi dampak lingkungan terbangun pada kesehatan manusia dan alam melalui efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya lain, perlindungan kesehatan penghuni, dan meningkatkan produktivitas pekerja, mengurangi polusi, pencemaran padat, cair, dan gas, serta mereduksi kerusakan lingkungan. Salah satu gedung yang sudah menerapkan konsep green building ialah Gedung Menara Suara Merdeka. Gedung ini merupakan gedung perkantoran dibangun oleh Saratoga Capital bersama dengan PT Merdeka Sandi Surya atau MSS dan pekerjaan konstruksi oleh PT Waskita Karya. Gedung 15 lantai plus 2 lantai basement yang akan berdiri di atas lahan seluas 3.100 meter persegi dan luasan gedung 17.000 meter persegi itu mengusung konsep green. Gedung perkantoran yang mengusung konsep green building dan green arsitektur ini berlantai 17 dengan menelan investasi senilai 150 miliar. Menara Suara Merdeka atau MSM dibangun di lahan eks kantor Suara Merdeka lama seluas 3.100 meter persegi yang terletak di Jalan Pandanaran 30 Semarang. Menara Suara Merdeka ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian utama atau main building dan gedung parkir atau parkir building yang cukup luas dengan kapasitas tampung parkir 250 unit untuk mobil dan 350 unit sepeda motor. Dalam kasus ini atau pada Gedung Menara Suara Merdeka, terdapat 6 parameter yang membuat gedung ini menjadi bangunan hijau atau green building. Di antaranya terdiri dari yang pertama, tepat guna lahan. Dalam kasus ini terdapat 3 poin yang mendukung bahwa gedung ini memiliki konsep tepat guna lahan. Yang A, gedung ini memiliki aksesibilitas yang sangat nyaman. Gedung ini berdekatan dengan 14 fasilitas umum, mobilitas karyawan yang kurang dari 1 km, dan adanya jalur pedestrian atau trotoar. Yang B, kemudian gedung ini memiliki tempat parkir yang hemat energi, dikarenakan car stopper menggunakan prinsip reuse, yaitu menggunakan bahan-bahan sisa dari pengecoran beton. Yang C, gedung ini memiliki lanskap atau taman hijau pada lantai dasar, dan green roof pada lantai 2 dan lantai 17. Poin yang kedua, efisiensi dan konservasi energi. A, pengkondisian udara buatan. Teknologi AC VRV ini dapat menghemat 20-30% energi listrik. B, peralatan M dan I hemat energi. Dalam memonitor kerja AC VRV, terdapat software Intelligent Manager yang terpasang pada komputer pengelola. Lampu gedung menggunakan automatic time switch. Hand dryer hemat energi yang dapat mengeringkan tangan dalam waktu 12 detik dengan penggunaan energi listrik sebanyak 510 watt. Yang C, konsumsi energi listrik. Pihak pengelola mengedukasi kepada tenan mengenai penghematan listrik, salah satunya dengan menerapkan KWH double tarif. Poin yang ketiga, konservasi air atau water conservation atau WIC. Yang A, daur ulang air dan kualitas air. Daur ulang air limbah diolah menjadi layak pakai dengan teknologi STP, berbasis biotek sistem untuk penyiraman taman. Kualitas air rutin dipantau oleh Badan Lingkungan Hidup. Yang B, efisiensi air keran dan penghematan air. Wastafel otomatis dengan sistem dual flushing toilet dapat menghemat penggunaan air sebanyak 50%. 4. Sumber dan siklus material atau material resources and cycle. Yang pertama, penggunaan material. Penggunaan material di Menara Suara Merdeka ini berasal dari produk lokal yang didapatkan dari Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Yang selanjutnya adalah manajemen limbah. Limbah pada gedung Menara Suara Merdeka ini terlihat lebih terstruktur dalam pengoperasiannya. Dimulai dari sampah gedung akan dilanjutkan kepada pengepul. Kemudian setelah dari pengepul akan dibagi dua menjadi sampah daur ulang akan dibawa ke pabrik dan dilakukan recycle atau daur ulang, dan sampah limbah akan dibawa ke TPA Jatibarang yaitu dilakukannya sanitary landfill. Kualitas udara dan kenyamanan ruang Indoor Air Health and Comfort atau IHC. Pertama, kena asap rokok. Tidak ada ruangan khusus merokok di gedung, area merokok hanya di ground floor.
maupun gedung parkir. Guna kenyamanan udara dalam ruangan, pemeliharaan dan perawatan AC, pencegahan kerusakan diadakan setiap sebulan, 3 bulan, dan setahun. Fresh air supply yang menyediakan udara dari luar untuk dialirkan ke dalam bangunan. Yang ketiga, kenyamanan pencahayaan dalam ruangan. Ruangan kantor tetap terang dan nyaman digunakan untuk bekerja dengan pencahayaan alami yang masuk dari fasad kaca. Lalu ada manajemen lingkungan bangunan, Building and Environment Management atau BEM. Pertama, pemeliharaan dan perawatan bangunan. Pengelola bangunan memiliki target dan inovasi dalam maintenance bangunan untuk mewujudkan bangunan yang ramah lingkungan dan nyaman untuk pengguna gedung. Kedua, ada pelatihan diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Ketiga, data bangunan seperti dokumen as-built drawing, spesifikasi teknis, dan pemeliharaan peralatan utilitas tersimpan rapi untuk keperluan operasional dan perawatan gedung. Yang selanjutnya adalah gedung ini bisa dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan karena memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama, ramah lingkungan. Dalam kasus ini, gedung Suara Merdeka diharapkan bisa mewujudkan bangunan yang ramah lingkungan yang meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Yang kedua, high-end. High-end dalam istilah bidang properti ialah menawarkan bangunan dengan kualitas yang terbaik sehingga menarik minat membeli gedung. Setelah membahas apa itu green building, selanjutnya kita akan membahas kontribusi apa saja yang dilakukan oleh Gedung Menara Suara Merdeka terhadap SDG. Sebelum menginjak ke sana, tentunya kita harus mengetahui apa itu SDG. Pada tanggal 25 September 2015, bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau sering disebut Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala turut mengesahkan agenda SDG. Dengan mengusung tema mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, SDG yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan. Kemudian apa aja sih kontribusi Gedung Suara Merdeka terhadap SDGs atau Sustainable Development Goals? Yaitu ada 5 tujuan. Tujuan SDGs ketiga yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Salah satu tindakan yang dilakukan pada Gedung Menara Suara Merdeka ini adalah pembatasan asap rokok guna meningkatkan kualitas udara dan menjaga kesehatan. Tujuan SDGs yang keenam yaitu akses air bersih dan sanitasi. Tindakan yang dilakukan oleh Gedung Menara Suara Merdeka adalah dengan dilakukan daur ulang air limbah organik menjadi limbah layak pakai dengan teknologi STP atau Sewage Treatment Plant yang berbasis biotek. Tujuan SDGs yang ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau. Pemanfaatan sinar matahari sebagai cahaya ruangan menjadi salah satu upaya penghematan energi. 4. Tujuan SDGs ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Gedung ini memiliki fasilitas berkelanjutan dengan mengadopsi teknologi yang canggih, seperti 24 jam sistem keamanan, fire protection, building automatic system, electric backup, dan distribution. Memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dengan menyediakan fasilitas fiber optik infrastruktur atau kecepatan internet tanpa batas. Yang kelima atau yang terakhir adalah tujuan SDGs yang ke-11, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Gedung ini merupakan sebuah gedung jasa dan sewa perkantoran dengan konsep green building pertama di kota Semarang. Selanjutnya, terdapat 3 stakeholder dalam proses pembangunan di Gedung Menara Suara Merdeka ini. Yang pertama, PT Merdeka Sandi Surya, yang kedua, MSS Encasement and Wakefield, dan yang ketiga adalah PT Waskita Karya.